Bab 338. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Burung-burung malam berkicau pelan dari puncak pohon saat aku berjalan-jalan di kebun di luar kawasan sentral domain Corbett dan Lenora, yang telah dibebaskan untuk waktu senggang yang singkat setelah makan malam, suatu kejadian yang canggung dan tegang karena Gray tidak muncul. Tetapi kemudian, aku tahu dia tidak akan muncul, yang telah aku coba jelaskan kepada ketua tertinggi dan nyonya. Gray pasti telah melihat melalui upaya mereka yang tidak bijaksana untuk memanipulasinya. Bagaimanapun, mereka mengirim Lauden dari semua orang ke aula besar untuk mengakhiri penilaian yang salah. Menendang biji polong besar yang jatuh dari cabang-cabang di atas, aku melihatnya memantul di jalan setapak sebelum menabrak rumput yang lebih tebal di bawah pepohonan. Sesuatu yang kecil dan cepat bergerak di senja hari, berlari menembus semak-semak untuk mengamati keributan itu. Meskipun aku tahu Gray tidak akan datang, aku kecewa, emosi yang membuatku lebih frustrasi daripada penyebabnya sendiri. Sudah 3 minggu, tetapi aku masih berjuang untuk menerima apa yang aku rasakan untuk pria itu atau apa yang aku inginkan darinya. Mungkin aku harus bertanya padanya sendiri, apa yang diinginkan Gray dariku. Aku menghela napas dalam-dalam ke udara malam yang hangat saat aku merenungkan pertanyaan itu. Langkah kaki lembut yang berderit di jalan masuk berkerikil memperingatkan aku bahwa seseorang sedang mendekat. Aku menyulap lapisan mana yang menempel erat di kulitku dan mengintip melalui kegelapan. Tidak mungkin aku akan diserang di sini di antara semua tempat, tetapi hanya penguasa tinggi yang tidak takut akan pengkhianatan, seperti kata pepatah. Tepat ketika aku menyelesaikan pemikiran itu, udara bergerak di belakangku, dan bayangan padat panjang meleleh entah dari mana, bergoyang ke arah leherku. Aku merunduk di bawah serangan itu, membiarkan gerakan itu membawaku ke dalam jungkir balik saat bayangan itu bersiul melewati telingaku. Pedang merahku sendiri ada di tanganku dan terbakar dengan api jiwa hitam dalam sekejap, tapi aku tidak bisa merasakan siapapun di kebun, atau menentukan sumber tepi hitam yang hampir merobek kepalaku. Yang berarti itu hanya bisa menjadi satu orang. Berputar, aku mengayunkan pedang panjangku dengan busur lebar di atas kepalaku, api hitam menyebar darinya dalam nova yang merusak. Ada riak dalam api tepat di sebelah kananku, tetapi saat aku meledak dengan pukulan pendek dan tajam, dia menghilang, dan pecahan mana dari mana hitam murni yang tipis ditekan ke sisi leherku. Tes, kata Skite Seris, muncul seolah-olah dia adalah bayanganku sendiri. Jika aku seorang pembunuh, kamu pasti sudah. Api jiwa melompat dari dagingku dan mengalir di sepanjang ujung pedangnya. Dengan mendengus geli, dia membiarkan senjata sihir itu menghilang, tapi api jiwa yang masih mengambang di udara di antara kami mengembun menjadi panah berkelap-kelip yang melesat ke tenggorokannya. Dalam sekejap, kabut energi gelap berputar-putar di sekelilingnya. Seranganku menghilang saat aura dengan rakus melahap manaku. Kontrolmu atas api jiwa berkembang dengan sangat baik, katanya, bibirnya berkedut di sudut-sudutnya. Tampaknya Gray yang misterius telah mendorongmu melewati topi terbarumu. Aku meletakkan senjataku, mengalihkan pandanganku ke kerikil di kaki kami. Kau memberiku terlalu banyak pujian, jawabku datar, mengabaikan rona merah di pipiku karena ejekan Seris sabit. Berkat pelatihan dan bimbingan kamu, aku telah mencapai level ini. Dia memutar matanya dan berbalik, rambutnya, biasanya berwarna mutiara, tapi sekarang warna ametis yang dalam-dalam cahaya redup, berputar di belakangnya. Kamu tidak pernah menjadi penyanjung, Likas Caera. Itu salah satu hal yang paling aku suka darimu. Jangan mulai sekarang. Menggigit bibir agar tidak tersenyum, aku mengikuti mentor aku lebih dalam ke kebun. Aku tidak mengharapkanmu malam ini, Skite Seris. Aku pergi sebentar. Aku ingin kau sadar. Ke benua lain lagi. Aku bertanya, menggenggam tanganku di belakang punggungku. Apakah kamu akan pernah? Iya, katanya, suaranya rendah dan berat dengan niat. Untuk kedua pertanyaan itu. Tapi sekarang bukan waktunya, Caera. Kami berjalan dalam diam selama 1 atau 2 menit sementara pikiranku beralih ke perang. Denoir adalah salah satu dari sedikit bangsawan tinggi yang tidak mengklaim tanah di hutan sihir di Caten. Bintang Corbett dan Lenora telah meningkat lebih tinggi karena mereka menderita begitu banyak darah lainnya, beberapa benar-benar musnah oleh kehancuran tak terduga di sana. Orang tua angkat aku telah mengirim banyak tentara untuk berperang, tentu saja. Itu akan membuat mereka terlihat lemah untuk tetap keluar dari pertarungan, bahkan ketika itu adalah pilihan. Tetapi ketika Corbett melihat orang-orang yang haus darah bernama, sudah lebih dari beberapa darah tinggi, berlari untuk mengklaim tanah dan budak pilihan di Caten, mereka hanya menanggapi antusiasmenya dengan senyum tenang, bersikeras bahwa, Alakria sudah memiliki semua yang dibutuhkan Denoir. Petik 2. Ternyata, seiring waktu, dia telah membuktikan bahwa dia bijaksana, sama seperti dia benci mengakuinya. Itu akan menghancurkan hati orang tua angkat aku jika Lauden sibuk membangun properti untuk Denoir ketika para Asura menyerang. Bukannya aku akan sangat peduli. Tampaknya, persidangan Ascender Grey adalah pertunjukan yang bagus, kata Skite Seris untuk memecah kesunyian. Seharusnya itu masalah sederhana untuk diselesaikan, kataku dengan sedikit kepahitan. Sayang sekali, jujur, mengetahui bahwa sistem hukum kita bisa gagal secara dramatis. Skite Seris menanggapi dengan tawa anggun.
Darah tinggi telah menghabiskan beberapa generasi memanipulasi sistem untuk keuntungan kamu, sedemikian rupa sehingga sebagian besar dari kamu hampir tidak menyadarinya lagi. Kejutan kamu adalah bukti yang cukup untuk ini. Bergegas untuk berjalan di sampingnya, aku menatap mata mentor aku. Mengapa penguasa tidak campur tangan? Pertanyaan terbaiknya adalah, mengapa mereka melakukannya? Tanyanya sambil mengernyitkan alis. Mereka telah dengan hati-hati membuat sistem di mana kemurnian darah adalah yang terpenting, bukan? Mereka membiarkan golongan darah tinggi lolos dari pembunuhan, selama itu tidak mengganggu intrik mereka sendiri. Tidak, sebenarnya, Nak, bahwa penguasa tidak terlalu peduli dengan apa yang dilakukan orang yang lebih rendah satu sama lain, selama itu dilakukan dengan hormat untuk penguasa setiap wilayah. Seris Skite membuka mulutnya untuk melanjutkan berbicara, lalu menatapku dengan licik. Bajingan kecil yang cerdas. Kamu membuat aku mengubah topik pembicaraan. Aku menegakkan tubuh, praktis berbaris seperti sedang dalam parade militer. Kau bercanda lagi. Kami berdua tahu bahwa kamu tidak akan memberitahu aku apa yang kamu ketahui tentang Grey, jadi aku tidak akan bertanya. Ini menimbulkan tawa halus lain dari mentor aku. Jika kamu ingin dia mempercayaimu, untuk benar-benar mempercayaimu, ini adalah pengetahuan yang perlu kamu peroleh sendiri, Caera. Aku tidak akan memberi kamu jalan pintas. Tapi apakah kamu ingin aku tetap dekat dengannya? Kamu sudah cukup mengisyaratkan itu. Aku terus memperhatikan, tapi aku bisa merasakan dia memeriksaku. Apakah aku akan menjadi mata-matamu, Skite Seris? Kamu, dia menegaskan. Tapi jangan berpikir kamu mengkhianatinya. Lagi pula, bocah itu berutang banyak padaku. Aku berhenti saat mendengar suara langkah kaki berat yang bergerak cepat menyusuri jalan setapak di belakang kami. Jika ada, percakapanku dengan Skite Seris hanya membuatku semakin bingung dan berkonflik dengan situasi ini, jadi aku hampir lega dengan interupsi itu. Mentor aku dan aku menyaksikan sosok asisten aku, Nessa, muncul dalam kegelapan. Nona Caera, aku. Mata Nessa melebar lucu ketika dia melihat sabit bertanduk di sisiku, dan gadis malang itu melemparkan dirinya ke kerikil di kaki kami. Tolong maafkan aku, Skite Seris Fritra. Aku tidak menyadarinya. Mentor aku memelototi asisten yang ketakutan. Dia lebih waspada di masa depan. Terlepas dari nada suaranya, aku bisa melihat kedutan yang hampir tidak terlihat di sudut bibirnya. Kemudian, tanpa memberitahuku apa-apa lagi, dia berbalik dan menghilang ke dalam malam. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kamu bisa bangun sekarang, Nessa, kataku padanya. Dengan gemetar, asisten aku berdiri. Lady Caera, sekali lagi, aku tidak tahu, aku minta maaf untuk diri aku sendiri. Aku mengabaikan permintaan maafnya. Tidak masalah. Bisakah aku berasumsi bahwa orang tua angkat aku mengirim kamu? Napas Nessa yang cepat dan terengah-engah melambat, dan dia melipat tangannya di depannya dan mengatur ulang fitur wajahnya menjadi ekspresi yang tidak terlalu menakutkan. Akhirnya, setelah berdeham, Nessa berbicara lagi. Ya, Nona, kamu harus segera menemui orang tua kamu di ruang kerja bangsawan tinggi. Butuh beberapa menit untuk menemukanmu, jadi sebaiknya kau pergi. Suara sirene yang keras dari dekat membuat Nessa terlonjak dan dia melangkah mendekat ke arahku. Sebaiknya kita pergi, gumamnya, menatap pepohonan yang gelap. Ketika aku sampai di pintu ruang belajar Corbett, aku menemukannya terbuka. Lenora berbicara dengan cepat, suaranya rendah dan penuh frustrasi. Betapa kurang ajarnya, Corbett, dapatkah kamu bayangkan? Para Ascenders akan mengantri untuk bertarung di jalanan hanya untuk kesempatan makan malam pribadi dengan kita, namun pria ini berani melawan kita. Itu benar, kata Corbett, satu-satunya kata yang dingin dan setajam pecahan kaca. Kamu akan mengira Ascender Grey tidak memiliki rasa sopan santun atau kenyamanan. Mungkin Caera tidak sepenting yang kita kira, lanjut Lenora. Kalau saja kita tahu apa yang diinginkan Skite Seris Fritra dengan Ascender. Namun, sekali lagi, jaringan informasi kamu terbukti sangat berharga, kata Corbett, nadanya sedikit melunak. Kesalahannya bukan milikmu, cintaku, tapi miliknya. Demi Fritra, jika saja penaik ini tidak begitu dihargai oleh pelindung kita, aku akan melemparkannya ke Gunung Nisan. Setelah cukup mendengarkan, aku mengetuk pintu dengan ringan sebelum masuk. Lenora, yang telah mondar-mandir di depan meja hiasan Corbett, berhenti dan berdiri tegak saat aku masuk. Corbett sedang duduk di belakang meja, satu tangan terbungkus gelas kristal kosong. Dia menatap ke kejauhan, seolah dia masih membayangkan Grey dilemparkan ke dalam kaldera gunung berapi aktif. Aku melihat sekeliling studio. Rak buku menempati hampir setiap inci ruang dinding, menyelimuti seluruh ruangan, dengan jeda hanya untuk pintu, jendela besar di belakang mejanya, dan perapian batu bata. Di banyak rumah tangga berdarah tinggi, kumpulan pengetahuan ini hanya untuk pajangan, tetapi Corbett adalah orang yang berpendidikan, terlepas dari semua kekurangannya yang lain. Di atas aku, pagar besi hitam mengelilingi lorong sempit, di mana ada satu set rak buku. Selain buku-buku, rak-rak tersebut juga memajang berbagai macam token dan harta karun yang telah dikumpulkan Corbett selama bertahun-tahun. Caera, sayangku, kata Lenora, menunjukkan senyumnya yang mempesona. Kami punya berita tentang temanmu, Grey. Aku berdiri kaku, tanganku terkepal di depanku.
Menggunakan trik yang ditunjukkan kepada aku oleh salah satu dari banyak tutor yang aku miliki selama bertahun-tahun, aku mengambil 2 napas sebelum menjawab agar tidak terdengar terlalu cemas. Oh, apakah dia mengirimimu permintaan maafnya karena melewatkan makan malam? Lenora tertawa terbahak-bahak. Tidak, sepertinya kita belum mendengar kabar dari Gray sendiri, tapi aku menerima surat dari seorang teman lama, seorang administrator di Central Academy, dengan berita aneh. Alisku berubah menjadi sedikit cemberut. Apa hubungannya ini dengan Gray? Itulah beritanya, Corbett mengumumkan dengan gigi terkatup. Bersandar di kursinya, dia memutar gelas kosong di tangannya. Rupanya, ada perekrutan yang agak tidak biasa di akademi. Lenora mengangguk mengikuti kata-kata Corbett. 3 hari yang lalu, seseorang melobi untuk menyewa promosi yang tidak disebutkan namanya dan belum teruji untuk posisi entry level. Sangat tidak biasa, setujukah kamu? Ya, jawabku pelan. Meskipun memahami saran yang dibuat Lenora, kata-katanya tidak masuk akal. Terutama jika Ascender yang sama diadili karena pembunuhan. Dia cukup pintar, sungguh, kata Lenora, bersandar ke meja dan meletakkan satu tangannya dengan ringan di permukaan yang dipoles. Perubahan total dan perlindungan dari Granville dalam kesepakatan itu. Meskipun aku mengakui bahwa aku terkejut bahwa dia memiliki jenis koneksi yang diperlukan. Aku menahan keinginan untuk berpatroli di studio. Menegakkan tubuh, aku memegang tanganku di belakang punggungku untuk menyembunyikan kegugupan di jari-jariku. Sebenarnya aku sama terkejutnya dengan Lenora. Pertama, penguasa terkenal, Darin Ordin, muncul untuk membelanya, dan sekarang Gray tiba-tiba direkrut ke salah satu akademi paling bergengsi di domain pusat. Siapa kamu sebenarnya? Aku bertanya-tanya, membayangkan mata emas Gray mengintip dari balik tirai rambut pirang pucat. Aku berhenti gelisah ketika sebuah pikiran datang padaku. Jika Gray akan berada di akademi pusat, aku dapat dengan mudah berbicara dengannya, dan tanpa melacaknya kembali ke liontin itu, yang telah bersumpah untuk hanya dipakai dalam keadaan darurat yang serius. Sky Dark Knot hampir datang XD. Selain menjadi penguntit, dia tidak akan menjadi yandere. Aku harus kabur dari Corbett dan Lenora dulu. Aku menganggap orang tua angkat aku. Mereka ingin dia berhutang pada High Blood Denoir tanpa alasan lain selain Skite Seris tertarik padanya, meskipun mereka tidak tahu mengapa. Dia tahu dia bisa menggunakan itu. Lenora, ibu, kataku, tahu bahwa penggunaan istilah itu akan menyenangkan hatinya, bagaimana rencanamu untuk mengawasi Gray jika dia terlibat di akademi? Jika aku bisa meyakinkan mereka untuk membiarkan aku pergi ke Gray. Seperti yang sudah kuduga, Lenora tersenyum bahagia padaku. Yah, disitulah kamu masuk. Corbett berdeham dan meletakkan gelasnya di atas kotak gabus di mejanya. Kami telah mengatur agar kamu mengambil peran kamu sendiri di Akademi Pusat. Kamu akan menjadi asisten Profesor Apelion. Aku yakin kamu ingat. Aku berkedip. Siapa? Lenora menjauh dari meja, berjalan ke arahku, dan meletakkan tangannya di bahuku. Ini penting, Caira. Aku tahu kamu tidak menikmati akademi saat menghadiri sebagai siswa, tetapi ini tentang darah. Aku memberinya senyum bungkam dan melangkah mundur, memberi diriku ruang untuk bernapas. Sementara aku bersemangat untuk meninggalkan perkebunan Denoir untuk menghabiskan waktu di Akademi Pusat bersama Gray, dan bahkan tanpa argumen dari orang tua angkat aku juga tahu apa yang mereka harapkan dari aku. Kalian pasti ingin laporan tentang aktivitasnya, tentu saja, kataku kepada mereka, senyumku tak tergoyahkan. Dan bahwa aku meyakinkan Gray untuk melakukan apa, tepatnya. Dibutuhkan lebih dari sekadar iseng untuk memutar kepala Skite, kata Corbett, bangkit untuk berjalan mengitari mejanya dan berdiri di depan perapian, meskipun tidak menyala. Skite Seris tidak memberitahumu apa-apa, kan? Lenora bertanya ragu-ragu. Tentang Ascender ini. Tentu saja tidak, kataku, merinding. Kau tahu semua yang kulakukan. Ini bohong, tentu saja, tapi tidak signifikan. Aku belum memberitahu bangsawan tinggi dan wanita itu tentang penggunaan ether oleh Gray, tetapi sebaliknya aku telah memberitahu mereka semua yang aku tahu tentang dia. Yang ternyata tidak banyak, pikirku, mengingat lagi perekrutannya yang aneh di akademi. Dia spesial, lanjutku, tapi aku tidak tahu apa yang diinginkan Skite Seris darinya, jika dia menginginkan sesuatu. Ini adalah kebenarannya, meskipun mungkin tidak semuanya. Seris mengenal Gray, entah bagaimana, tetapi tidak bersedia memberiku lebih banyak informasi setelah percakapan terakhir kami. Lenora berjalan mendekati Corbett, menyelipkan lengannya ke lengannya, dan orang tua angkatku mengawasiku dalam diam selama beberapa detik yang sangat lama. Akhirnya, Corbett berbicara. Kami harap kamu mengesankan Ascender ini betapa kami ingin bertemu dengannya, bahkan mungkin bekerja dengannya di masa depan. Jika kamu mengingatkannya tentang peran yang kita mainkan dalam pembebasannya, aku merasakan otot di pelipis aku berkontraksi saat aku menghindari memutar mata aku, jauh lebih meriah. Dan tentu saja, tambah Lenora, menyandarkan kepalanya di bahu Corbett, kamu harus memberitahu kami jika kamu mempelajari sesuatu. Menarik saat bekerja dengan Gray. Oke, kataku, menatap mata ibu angkatku. Aku akan lakukan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menggunakanku untuk melawannya, aku menambahkan dalam hati.